قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
عليكم. سلام كيف تفضل. شوف شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan wa junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara bentuk kecintaan yang luar biasa dari seorang umat kepada nabinya adalah dilihat bagaimana banyaknya mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam sebuah riwayat disebutkan ikhwatul Islam, minal jafa an yuzkar inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara bentuk sudah hilangnya rasa cinta atau keringnya cinta seorang hamba kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah dikala mereka tidak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak ingin cinta kita kecuali tetap tumbuh dan mekar di dalam jiwa dan raga kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara salah satu caranya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya berkaitan tentang keutamaan kota Madinah, bahawa Madinah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dan dalam salah satu nama kota Madinah, di antara salah satu bentuk keutamaan kota Madinah, bahawa Madinah memiliki banyak sekali nama. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, di antara salah satu yang menunjukkan keutamaan kota Madinah, bahawa Madinah punya banyak sekali nama. Ada yang menyebutkan 94 nama, ada yang menyebutkan 95, bahkan ada yang menyebutkan Madinah memiliki lebih daripada 100 nama. Karena apabila nama suatu tempat, suatu benda semakin banyak, maka itu menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Dan tidaklah Madinah dinamakan dengan nama-nama tersebut, melainkan ada dalil dan ada alasannya, baik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nama ada makna di dalamnya. Dan cukup bagi kita bersama ikhwatul Islam mengetahui di antara keutamaan kota Madinah banyak sekali namanya. Kita akan sebutkan secara cepat saja ikhwatul Islam di antara nama-nama kota Madinah yang kita akan ambil di antara salah satunya. Kemudian akan kita sebutkan bagaimana keutamaan kota Madinah diambil dari nama ini. Di antara nama-nama kota Madinah, yang pertama adalah Al-Madinah, kemudian adalah Tabah, kemudian Madinah juga dinamakan dengan Tibah, kemudian Madinah disebut dengan Darul Hijrah,
Madinah juga disebut dengan Darul Iman. Madinah juga disebut dengan Darul Sunnah. Madinah juga disebut dengan Darul Abrar. Madinah juga disebut dengan Darul Akhyar. Madinah disebut dengan Akalatul Qura. Madinah disebut dengan Zatul Nakhlin. Madinah juga disebut dengan Al-Habibah. Madinah Nabi SAW juga disebut dengan Al-Mahfudah. Madinah Nabi SAW atau kota Nabi juga disebut dengan Baitul Ilmi. Nama-nama yang tadi telah kita sebutkan ikhwatul Islam, itu semuanya merupakan nama yang ada pada kota Madinah. Dan cukup bagi kita mengetahui bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh kota Madinah ketika dia memiliki banyak sekali nama, dan setiap nama ada makna di dalamnya. Sekarang kita ambil salah satunya ikhwatul Islam. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darus Sunnah. Sebagaimana Madinah disebut dengan Darul Hijrah, Madinah juga disebut dengan Darul Iman, Darul Akhyar, Darul Abrar. Banyak darnya, karena dar itu artinya tempat. Dan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darus Sunnah, kampungnya sunnah Nabi SAW. Tentunya kenapa Madinah dinamakan dengan yang demikian, ada alasannya. Dan di antara salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW menyebutkan, Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Sesungguhnya kota Madinah, kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara bentuk keharaman kota Madinah, batasannya adalah dari Bukit Thawr sampai kepada Bukit Ir. Itu adalah di antara batasan kota Madinah, karena memang di antara batasan kota Madinah di antara dua bukit. Yang satu bukitnya namanya Bukit Ir, dan yang satu namanya Bukit Thawr. Sebagaimana Madinah juga merupakan bagian daripada tanah haram di antara dua lembah. Yang pertama disebut dengan lembah Wabrah, dan yang kedua disebut dengan lembah Waqim. Lembah Waqim ini dia tidak jauh dari Masjid Quba, sedangkan lembah Wabrah itu tidak jauh dari Masjid Qiblatain. Batasan ini ikhwatul Islam merupakan di antara tanda kota Madinah dan bentuk keharamannya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di awal hadis, Al-Madinatu haram. Madinah itu adalah tanah haram, karena tanah itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya tanah halal, dan yang kedua ada namanya tanah haram. Dan ketika kita berada di kota Madinah, maka kita sedang berada di tanah haram. Dan dikala kita berada di tanah haram, maka di saat itulah kita harus berusaha untuk menghadirkan makna daripada haram itu sendiri dikala kita berada di tanah haram. Karena tanah haram itu artinya adalah tanah yang tidak sama dengan halal. Karena kalimat haram artinya adalah dihormati. Haram itu sendiri adalah bahasa Arab yang kita ambil, dan di antara bentuk kita mengambilnya adalah kalimat menghormati. Kalimat menghormati itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata hormat, dan kalimat hormat diambil dari bahasa Arab hormat atau hurmatun. Hurmatun bahasa kitanya atau bahasa Arabnya adalah haramun. Hurmatun haramun, maka itu diambil dari bahasa yang sama. Artinya tanah haram ada tanah yang wajib kita hormati sesuai dengan maknanya. Sehingga setiap kali kaum muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan datang ke tanah haram, maka wajib bagi kita tidak menyamakan posisi dan kedudukan kita dikala kita berada di tanah halal dan dikala kita berada di tanah haram. Karena apapun yang kita lakukan di tanah haram ada keutamaan yang luar biasa di sana. Sebagaimana sebaliknya, kalau ada di antara kita yang melakukan kesalahan di tanah haram, maka kesalahannya itu tidak sama dengan kesalahan yang kita lakukan di tanah halal. Sehingga setiap kali kita berada di tanah haram, Makkah atau Madinah, maka kalimat haram wajib kita hadirkan di dalam hati dan sanubari, agar kita tidak gegabah di dalam langkah, agar kita berhati-hati di dalam melakukan tindakan. Karena dikala kita berada di tanah haram, kita ingin fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara salah satu hadis Nabi SAW, siapapun di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada mereka datang ke tanah haram, maka yang harus mereka dahulukan adalah sifat sabarnya. Yang harus mereka kedepankan adalah sabarnya. Sabar terhadap apa? Terhadap semuanya, semua situasi dan kondisi. Di sini bukan kita tempat marah, di sini bukan kita tempat menghibah, di sini bukan kita menghabiskan waktu tanpa ada guna, tidak.
Kita di sini menghabiskan waktu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ingat itu semuanya agar kita betul-betul menghayati apa makna daripada kalimat haram dan kenapa kita berada di tanah haram, tanah yang wajib kita hormati. Sehingga di antara bentuk kita menghormati tanah haram, ibadah yang kita lakukan jangan pernah kita lalaikan, atau jangan pernah kita melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala kita berada di tanah haram. Itulah makna daripada kalimat haram. Karena Nabi menyebutkan Al-Madinatu haram. Madinah itu adalah haram. Haram bagi kita melakukan yang walaupun hukum asalnya kadang-kadang boleh bagi kita melakukannya di tanah halal. Makanya selalu kita memberikan contoh ikhwatul Islam. Memakai wewangian. Memakai wewangian itu adalah sesuatu yang dianjurkan bagi kita melakukannya. Membersihkan jasad kita ini, menyisir rambut, memberikan minyak, kemudian memotong kuku, itu adalah di antara bentuk fitrah yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Tapi kalau seandainya mereka sudah memakai dua pakaian yang berwarna putih, yang disebut dengan pakaian ihram, maka tidak boleh lagi mereka melakukan yang demikian. Padahal hukum asalnya boleh, bahkan itu dianjurkan. Dianjurkan kita memakai wewangian, dianjurkan bagi kita membersihkan rambut-rambut yang ada di badan, dianjurkan bagi kita menghilangkan kotoran. Tapi dikala kita memakai dua pakaian yang disebut dengan ihram, maka tidak boleh lagi bagi kita melakukannya. Sehingga dengannya disebut dengan malabis al-ihram. Malabis artinya adalah pakaian, al-ihram artinya adalah haram. Artinya apabila kita sudah memakai pakaian ini, maka haram bagi kita melakukan sesuatu yang tadi boleh bagi kita melakukannya. Itu merupakan kiasan yang harus kita ambil pelajaran darinya. Kenapa disebut dengan pakaian ihram? Kenapa kita disebut dengan sedang berihram? Karena tidak bebas bagi kita melakukan sesuatu yang biasa boleh bagi kita melakukannya. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka kita tidak bebas lagi ikhwatul Islam. Artinya sesuatu yang tadi dianjurkan bagi kita melakukannya atau diperbolehkan bagi kita melakukannya, sekarang kita tidak bebas karena kita sudah diikat dengan kata-kata haram. Begitu juga dikala kita berada di tanah haram, sesuatu yang tadinya biasa kita lakukan di kampung halaman, di tanah halal, ketika kita berada di tanah haram, maka kita sudah terikat dengan kalimat dan kata haram. Kalimat haram, tanah haram akan mengikat kaum muslimin sehingga mereka tidak boleh melakukan kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sesuatu yang sifatnya mubah-mubah saja, itu juga dianjurkan bagi kita menjauhinya. Apalagi kalau seandainya sifatnya makruh, apalagi sesuatu yang sifatnya haram. Maka seandainya sifat ini makruh dan haram saja, dianjurkan bagi kita meninggalkannya dikala kita berada di tanah halal. Apalagi kalau seandainya kita berada di tanah haram. Makanya di tanah haram ini ikhwatul Islam, yang mubah-mubah saja dianjurkan bagi kita meninggalkannya. Apa yang mubah? Yang mubah itu banyak ikhwatul Islam. Nongkrong misalnya, duduk-duduk santai-santai bercerita, itu sesuatu yang biasa dilakukan. Tapi ketika kita berada di tanah haram, bukan itu tujuan kita datang ke sini. Tujuan kita datang ke sini bermunajat dengan Allah. Kalau ingin bercerita, berceritalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajukan semua keluh kesah kepada Allah agar kita menghadirkan apa makna daripada kalimat al-haram. Dan Madinah di antara salah satunya, sehingga Nabi menyebutkan al-Madinatu haramun. Madinah itu adalah tanah haram. Agar kita tahu apa makna haram. Haram itu artinya jangan lakukan sesuatu yang biasa kita lakukan jika kita berada di tanah halal. Itu artinya. Makanya kebiasaan-kebiasaan kita terlepas daripada hukumnya. Ada hukum kebiasaan kita nongkrong misalnya di tanah halal. Kalau di sini tinggalkan kebiasaan tersebut, kita nongkrongnya di dalam Masjid Nabawi. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau seandainya ada di antara kita yang kami mohon maaf, kebiasaan mereka misalnya di tanah halal mereka biasa merokok misalnya, kami mohon maaf, di tanah haram jangan lakukan di ikhwatul Islam. Walaupun di mana-mana tempat tidak boleh bagi kita melakukannya, tapi untuk menghadirkan makna daripada kalimat haram ini. Begitu juga bagi kita yang misalnya biasa mendengarkan musik-musik, nyanyian-nyanyian, apakah itu gunanya kita datang ke tanah haram? Bukan itu gunanya. Kita ingin menangis di sini, kita ingin berzikir kepada Allah, kita ingin mengkhatamkan Al-Quran. Itu tujuan kita ke sini. Dan itulah makna daripada kalimat haram. Artinya tidak boleh atau dianjurkan bagi kita, perbuatan kita itu tidak sama dengan dikala kita berada di tanah halal. Itu maknanya Nabi mengatakan tanah haram, al-Madinatu haramun. Madinah itu adalah tanah haram, berarti tidak sama nilainya dengan tanah halal. Bisa dipahami sampai di sini?
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman, dan Madinah ini kampungnya iman. Bukankah di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman? Bukankah bagi kita yang datang ke kota Madinah, secara tidak langsung Nabi telah memberikan pujian kepada mereka semuanya tanpa terkecuali? Apa pujian yang diberikan oleh Nabi kepada mereka yang datang ke kota Madinah? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Semua kita tahu hadisnya, tapi kita ingin menyampaikan di antara salah satu makna yang indah di dalamnya. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Di mana pujian tersebut berada? Apa makna daripada hadis Nabi ini? Bahwa iman itu, atau Madinah sarangnya iman. Apa maknanya Madinah sarang iman? Atau Madinah tempat kembalinya iman? Bahwa semua mereka yang datang ke kota Madinah, dorongannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini pujian sebenarnya Allah dan Nabi memuji kita yang ada di kota Madinah, bahwa kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Makanya disebut dengan innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Iman itu akan kembali ke kota Madinah. Artinya Madinah tempat berkumpul iman. Iman itu amalan. Artinya orang-orang yang datang ke sana, yang membuat mereka semangat datang ke kota Madinah adalah karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikala mereka datang ke kota Madinah dengan penuh dengan keimanan, maka di saat itulah Madinah menjadi markasnya orang-orang mukmin. Sehingga secara tidak langsung Nabi SAW memberikan pujian kepada kita yang datang ke kota Madinah, bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Kalau Muslim, itu sudah pasti. Tapi kalau iman, itu tidak semuanya mendapatkan iman. Karena setiap Muslim belum tentu mukmin, dan setiap mukmin sudah pasti mereka Muslim. Apa artinya? Artinya bahwa derajat keimanan itu lebih tinggi dibandingkan dengan Islam itu sendiri. Setiap orang mukmin sudah pasti Muslim, tapi bukan berarti setiap mereka yang Muslim itu sudah pasti mereka seorang mukmin. Tidak demikian keadaannya. Karena level kita, derajat kita itu ada 3. Di dalam syariat agama kita itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama Muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. 3 inilah tingkatan seorang hamba. Muslim itu siapa? Mereka-mereka yang biasa-biasa saja, melakukan sesuatu yang wajib-wajib saja, itu Muslim. Kemudian kadang-kadang mereka juga melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun hukumnya, ada orang yang melakukan dosa besar, melakukan ini, mereka statusnya tetap sebagai seorang Muslim. Karena tidak boleh bagi seseorang mengatakan saudaranya bukan Muslim. Karena kalimat kufur, mengatakan kalimat kufur, kalimat yang tidak boleh terucap dari lisan manusia biasa. Artinya kita tidak boleh mengatakan kufur-kufur atau kalimat kafir, itu kalimat-kalimat yang sangat berbahaya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, apabila ada seorang Muslim mengatakan saudaranya adalah kufur atau kafir, maka kalimat ini akan pergi kemana-mana. Pergi ke kanan, pergi ke kiri, pergi ke atas, pergi ke bawah. Karena saking berbahayanya. Kemudian akhirnya dia pergi ke atas. Kemudian dia tidak menemui kalimat ini. Kalimat ini, dia pergi. Kemudian pada akhirnya dia akan datang kepada orang yang dikatakan. Kemudian apabila yang dikatakan tersebut tidak pantas dikatakan sebagai seorang yang kufur, maka dia akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Artinya ikhwatul Islam, bahwa kalimat Muslim itu mereka melakukan dosa, iya. Mereka juga melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, iya. Muslim, tapi mereka tetap seorang Muslim. Bagaimanapun mereka tetap seorang Muslim. Namun ada tingkatan yang lebih tinggi darinya, disebut dengan mukmin. Mukmin itu siapa? Mereka yang sudah bisa mengontrol dirinya. Mereka yang betul-betul sudah taat kepada Allah. Mereka yang berusaha melatih dirinya untuk taat, jauh daripada kemaksiatan. Mereka mukmin. Kemudian level atas disebut dengan muhsin. Kalau muhsin itu ikhwatul Islam adalah level di mana mereka betul-betul menyempurnakan agama. Tidak ada tujuan hidupnya kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan muhsin. 3 inilah tingkatan manusia. Nah, di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan di antara sifat mukmin. Makanya kalimat mukmin itu harus kita hargai baik-baik. Dan Nabi menyebut semua mereka yang datang ke kota Madinah adalah orang-orang yang beriman. Harus kita jaga titel ini. Bukan titel yang mudah bagi kita mendapatkannya. Makanya kita sebutkan di antara sifat seorang mukmin. Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak? Coba perhatikan baik-baik.
Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang disebut dengan Al-Mu'minun, surat Mu'min. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan qad aflahal mu'minun, beruntung mereka-mereka yang beriman. Karena kita membahas tentang Madinah, bahwa di antara salah satu sifat orang-orang yang datang ke kota Madinah adalah iman, sehingga mereka harus tahu tentang surat ini, dan mereka berusaha untuk mendapatkan sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Qad aflahal mu'minun, beruntung mereka-mereka yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang betul-betul khusyuk di dalam salatnya. Dan itulah tujuan kita datang ke sini, untuk berlama-lama salat, khusyuk di dalam salat, menggapai semua pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, siapa lagi yang disebut dengan seorang mukmin? Mereka-mereka yang memberikan hak hartanya kepada orang lain. Karena di dalam harta kita ada milik orang lain di dalamnya. Harta yang kita dapatkan bukan seutuhnya semuanya milik kita. Ada milik karib kerabat di dalamnya, ada milik rahim-rahim kita di dalamnya, ada harta untuk orang tua di dalamnya, ada harta untuk kaum muslimin di dalamnya. Itu harus kita tahu. Az-zakah itu artinya sifatnya umum, baik itu berbentuk zakat, berbentuk sedekah, berbentuk infak, berbentuk wakaf, berbentuk hadiah, semuanya masuk ke dalamnya. Karena zakat itu sendiri diambil dari kata-kata an-nama wa ziyadah. Karena zakat itu artinya seolah-olah seseorang akan berinvestasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan investasi dengan Allah tidak akan pernah rugi untuk selama-lamanya. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang betul-betul mengetahui hak hartanya. Mereka mengeluarkan ini untuk ayah, ini untuk karib kerabat, ini untuk keluarga, untuk semua kaum muslimin yang tentunya ada tanggung jawab dirinya di dalam, atau tanggung jawab dirinya kepada orang-orang tersebut. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, siapa lagi di antara sifat orang-orang mukmin? Mereka yang selalu memalingkan dirinya dari hal-hal yang membuat mereka lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat seorang mukmin. Apapun hal-hal yang membuat mereka lalai, apapun hal-hal yang membuat mereka lalai, maka mereka akan mu'rid. Mu'rid itu betul-betul berpaling darinya, mereka tinggalkan. Bukan berarti mereka tidak mau. Masalah lalai, ikhwatul Islam, semua kita, hati kita, nafsu kita condong kepadanya. Kita itu ingin bermain, kita itu ingin bersantai, kita itu ingin selalu pergi jalan-jalan ke sana ke sini. Itu tabiat manusia. Tapi apabila ada hal-hal yang membuat kita lalai, maka kita akan berusaha untuk melawannya. Itulah sifat seorang mukmin. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apabila ada sifat yang melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah, maka mereka akan melarikan diri dari sifat-sifat tersebut. Kemudian apalagi sifatnya? Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada keluarganya atau kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga di antara sifat orang-orang mukmin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim, dan mereka-mereka yang betul-betul menjaga amanah dan janjinya. Kemudian walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka-mereka yang menjaga salatnya. Kalau yang pertama khusyuk di dalam salatnya, yang terakhir menjaga salatnya. Nah, sifat-sifat inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin. Apabila kita sudah berhasil melakukan sifat ini, ikhwatul Islam, maka kita pun bersyukur kepada Allah. Ternyata titel kita bukan hanya seorang muslim saja, tapi titel kita sudah lebih daripada sekedar muslim, tapi titel kita adalah seorang mukmin. Dan iman itulah yang wajib bagi kita untuk mempertahankannya, terutama selama kita berada di kota Madinah. Di kota Madinah, ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bahwa Allah dan Nabi memberikan pujian. Tinggal bagaimana kita menjaga iman tersebut. Dan memang di antara nama kota Madinah itu adalah Darul Iman. Darul Iman itu artinya adalah kampung halamannya iman. Karena tidak ada seorang pun yang datang ke kota Madinah kecuali mereka akan merasa imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman bertambah? Karena iman tidaklah bertambah kecuali dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Bagaimana iman berkurang? Iman berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, maka kita ingat Al-Madinah, di antara salah satunya adalah Darul Iman. Dan Darul Iman itu ada hubungannya dengan haram. Kenapa disebut dengan haram? Karena dikala kita berada di sini, kita betul-betul ingin memperkuat keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian di khutbah Islam kita lanjutkan hadis Nabi SAW.
Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Madinah itu ada tanah haram yang wajib hukumnya bagi kalian menghormatinya. Kemudian batasannya telah disebutkan. Kalau untuk zaman sekarang ini ikhwatul Islam, tentunya telah diberikan kemudahan untuk mengetahui dan mengenal batasan-batasan haram, di mana batasan haram itu sudah diberikan tanda, terutama di zaman sekarang ini. Tandanya sama dengan ukiran Masjid Nabawi ini. Kalau di Mekah, tandanya juga sama dengan ukiran Masjid Mekah. Kalau di Madinah, tandanya sama dengan ukiran Masjid Madinah. Sehingga kaum muslimin, mereka yang tahu baca atau yang tidak pandai membaca, mereka tahu ini merupakan batasan-batasan tanah yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang sudah diberikan lingkaran ikhwatul Islam, setiap jaraknya mungkin 1 kilo itu ada tanda, ada tiang yang sangat besar, dan tiang itu bentuknya seperti bangunan Masjid Nabawi ini, agar kita mudah memahaminya bahwa itu adalah tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi sambungan hadis ini? Sambungannya ikhwatul Islam, la yuqta'u syajaruha. Di antara bentuk keharaman kota Madinah, bahwa kita tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dalamnya. Artinya kita tahu di kota Madinah, di tanah haram, apabila ada tumbuhan yang tumbuh sendiri, maka tidak boleh bagi kita mengganggunya. Misalnya kalau seandainya ada di antara kita yang pergi keluar, pergi berjalan, apabila dia melihat tumbuhan, maka jangan diganggu tumbuhan tersebut, tidak boleh diganggu, tidak boleh dipotong. Kecuali kalau seandainya ada tumbuhan yang ditanam oleh manusia, itu lain cerita. Kalau ditanam oleh manusia, seperti misalnya kita lihat di kota Madinah senantiasa dilakukan perluasan, senantiasa dilakukan, kalau istilah kitanya ada tata kotanya. Bagaimana kota tersebut dirawat, dijaga, ditanam, dicabut, ditanam, dicabut. Kalau seandainya dijaga, kalau tanaman tersebut ditanam oleh manusia, maka boleh bagi kita untuk mencabutnya, memotongnya, tidak menjadi masalah. Tapi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri, maka tidak boleh, dan itu haram hukumnya bagi kita untuk mengganggunya. Kecuali idkhir. Idkhir itu ikhwatul Islam adalah sebuah pepohonan yang mana sahabat Abdullah bin Abbas minta izin kepada Nabi SAW, karena biasanya pohon ini dijadikan untuk wewangian, terutama bagi mereka yang meninggal. Maka diberikan pengecualian oleh Nabi SAW, kalau dia tumbuh sendiri maka boleh kita ambil. Kemudian apalagi yang tidak boleh kita lakukan? Wala yusad, dan tidak boleh juga untuk memburu binatang buruannya. Setiap binatang buruan, ingat, binatang buruan itu ikhwatul Islam, setiap binatang hewan yang ada di kota Madinah, di tanah haram Makkah dan Madinah, dan berada di batasan-batasannya, yang boleh bagi kita memakannya, maka tidak boleh bagi kita memburunya dan menakut-nakutinya. Itu di antara hukumnya. Contoh misalnya, kita lihat di sekitar kota Madinah, di sekitar Masjid Nabawi, ada sebuah atau banyak sekali burung-burung di sini. Burung itu hewan yang boleh dimakan atau tidak? Burung merpati. Di luar itu burung apa namanya? Burung apa? Apa? Burung dara. Saya tidak tahu burung dara ya, apapun namanya. Burung dara itu boleh dimakan atau tidak? Boleh dimakan atau tidak? Berarti termasuk di antara salah satu yang tidak boleh bagi kita untuk memburunya dan menakut-nakutinya. Bisa dipahami? Dan ini biasanya dilakukan oleh kadang-kadang kita juga semangat, karena terlalu semangatnya banyak burung. Kadang-kadang perangai kita sama dengan anak-anak. Kalau sudah berjumpa burung, itu tidak ada bedanya dengan anak-anak. Semua manusia sama. Itu sebenarnya kecintaan, tidak menjadi masalah. Tapi kita harus berhati-hati di sana. Jangan kita membuat mereka takut. Bagaimana bentuknya? Kita lari-lari, kemudian di foto-foto, di video-video lari-lari, kayak dia terbang misalnya. Itu bentuk kita menakut-nakuti hewan yang ada di kota Madinah. Maka itu tidak boleh kita lakukan. Ada di antara kita yang pernah melakukan yang demikian? Kalau ada di antara kita yang melakukan, maka kita tentunya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu harus kita jaga. Apa alasannya? Karena Madinah ini tanah haram. Dan kita tahu ikhwatul Islam, seorang muslim, di antara sifat seorang muslim adalah bagaimana mereka betul-betul mengindahkan aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Rasulnya tanpa mereka banyak bertanya. Kenapa ini boleh? Kenapa ini tidak boleh? Itu bukan urusan kita. Urusan kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana mengamalkannya. Makanya Allah menyebutkan sebuah kaidah yang harus kita pahami baik-baik di dalam surah Al-Anbiya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Seorang muslim, mereka harus ingat kaidahnya.
mereka tidak, la yus'alu amma yaf'al, mereka tidak bertanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka yang akan ditanya apa yang telah mereka lakukan. Perbuatan Allah apa? Memberikan tasyri'. Tasyri' itu artinya memberikan syariat. Kamu salat 5 waktu, kita salat subuh. Kamu salat subuhnya 2 rakaat, jangan bertanya kenapa tidak 3, kenapa tidak 1, kenapa 2. Itu tidak boleh, kurang adab namanya. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah perintahkan. Begitu juga, kenapa harus tidak boleh berburu, kenapa tidak boleh menakut-nakuti, kenapa harus pohonnya dibedakan. Pohon yang ditanam boleh diganggu, atau boleh ditebang, boleh dipatahkan, boleh dimanfaatkan. Yang tumbuh sendiri tidak boleh. Kenapa alasannya? Itu bukan urusan kita. Urusan kita taat kepada apa yang diperintahkan oleh agama. Itulah seorang muslim. Karena memang Allah sendiri menutup pintu ini bagi seorang muslim. Karena banyak bertanya, ujung-ujungnya maka kita akan kasar hatinya untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana terjadi kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Banyak bertanya menyebabkan kita sulit, banyak bertanya menyebabkan kita akan sulit beribadah kepada Allah dan kasar hatinya, sehingga ujung-ujungnya sulit bagi kita beribadah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat yang sangat mulia, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini merupakan ayat yang sangat mulia ikhwatul Islam. Ayat di mana dianjurkan bagi kita untuk selalu membacanya. Kalau kita tidak bisa membaca surah Al-Baqarah, karena memang surah Al-Baqarah dan Ali Imran adalah 2 surat yang harus dirutinkan. Kalau kita ingin merutinkan Al-Quran, maka rutinkanlah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kenapa demikian? Karena surat ini disebut dengan Az-Zahrawayain. Az-Zahrawayain itu artinya nanti kedua surat ini seolah-olah dia berbentuk seperti awan. Kemudian dia akan memberikan naungan kepada orang yang membacanya di hari akhirat kelak, di mana matahari didekatkan, kemudian bercucuran keringat, maka datang 2 surat ini datang kepada Allah memberikan syafaat. Maka 2 surat ini dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghidupkan di rumahnya. Kalau perlu itulah wirid yang sesungguhnya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kalau kita tidak sempat, tapi dianjurkan bagi kita sempat melakukannya. Tapi kalau seandainya tidak sempat, ada waktu, ada keadaan, kondisi yang sulit, maka cukup bagi kita membaca 2 ayat terakhir. Maka Nabi menyebutkan kafatah. Kafatah itu artinya Allah yang akan mencukupkan urusannya, Allah yang akan membantu kehidupannya. Kalau Allah yang membantu kita, maka mudah bagi kita menjalani urusan perkara dunia. Nah, di 2 ayat terakhir ini semua kaum muslimin hafal, bahkan imam-imam dimanapun, bahkan di Masjid Nabawi, Masjid Makkah, itu selalu yang dibaca. Sebenarnya ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana seorang muslim yang sesungguhnya. Bukan hanya ayat-ayat biasa. Ayat-ayat ini ikhwatul Islam adalah ayat yang luar biasa. Kita sebutkan sedikit, karena ayatnya 3 ayat terakhir, walaupun intinya 2 ayat terakhir. 3 ayat terakhir. Siapa yang hafal apa 3 ayat terakhir? Silakan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yuhasibukum bihillah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua kita hafal ya. Tapi pertanyaannya apa artinya? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Masyaallah, silakan. Masyaallah, bisa di syukur ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita ingin menyebutkan siapa seorang muslim yang sesungguhnya. Kita ini umat Nabi, kita ini hamba Allah dan umat Nabi. Siapa kita? Ini jawabannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa artinya? Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Artinya semua yang ada di dunia itu milik Allah. Semua yang ada di langit, di bumi, semuanya milik Allah. Wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ayat ini berat sekali ikhwatul Islam. Dari mana beratnya? Karena Allah mengatakan, perhatikan baik-baik, kalau seandainya sesuatu yang kalian tampakkan, wa in tubudu, bada itu artinya sesuatu yang jelas, amalan-amalan yang jelas kalau bahasa kitanya. Wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfu, atau yang kalian sembunyikan, yang masih tersimpan dalam hati. Apa sambungannya? Yuhasibukum bihillah. Allah akan hisab semuanya. Bagaimana beratnya? Beratnya ikhwatul Islam.
sesuatu yang kita lakukan secara jelas. Misalnya kita beribadah, kita bermaksiat, jelas. Kalau dihukum oleh Allah, jelas kesalahan kita, jelas. Tapi kalau seandainya sesuatu yang ada di dalam hati, yang ada dalam pikiran, kemudian apapun yang kita pikirkan, kalau bahasa kitanya, ayat ini menunjukkan kalau kita memikirkan sesuatu baru terlintas, baru ada dalam hati, maka semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berat? Karena banyak di antara kita yang berkeinginan melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya jiwa kita ini, bukankah nafsu kita itu adalah nafsu ammarah? Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa kita ini ada dorongan untuk melakukan keburukan. Nah, setiap ada dorongan dalam hati, semuanya sudah dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya kita akan diberikan beban dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya. Terlintas dalam pikiran, aku akan melakukan kejahatan ini, itu sudah berdosa. Terlintas dalam pikiran, ini di kota Madinah sangat dingin sekali, aku sholat di rumah saja, di masjid, di hotel saja. Baru terlintas di pikiran, itu sudah dosa. Coba bayangkan, berat atau tidak? Berat sekali, ikhwatul Islam. Dan hati kita ini, hati, akal, pikiran kita senantiasa membayangkan yang buruk-buruk, dan semuanya akan dihisab oleh Allah. Itu makna ayat ini. Sehingga ketika ayat ini turun, para sahabat tahu maknanya. Dikala mereka tahu maknanya, mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi SAW. Kemudian mereka langsung mengatakan, ya Rasulullah, ada ayat yang berat, kami tidak sanggup melakukannya. Karena para sahabat tahu maknanya, mereka tahu hakikatnya. Hakikat ayat ini apa? Bahwa semuanya akan dihisab oleh Allah. Yang zahir, yang batin, semuanya akan dihisab oleh Allah. Tidak satu pun ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan alamatnya kita semuanya akan binasa. Tidak ada yang selamat. Kemudian para sahabat, tentunya mereka takut kepada Allah. Mereka paham ayatnya, mereka datang kepada Nabi. Ketika Nabi melihat para sahabat datang berbondong-bondong, maka Nabi bertanya, apa gerangan? Apa yang berat? Ayat mana? Maka mereka pun membacakan ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tu'du ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kemudian maka Nabi SAW, apa jawaban Nabi SAW? Apakah Nabi memberikan saran, memberikan nasihat? Pada momen ini Nabi langsung marah. Kenapa Nabi marah? Wahai para sahabatku, apakah kalian mau sama dengan umat-umat sebelumnya? Kalian itu tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Apa umat sebelumnya? Umat sebelum umat Nabi SAW diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam satu ayat, tapi di dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran. Mereka selalu mengatakan setiap ada perintah, setiap ada ayat, mereka mengatakan waqalu sami'na. Kami dengar ayat yang diturunkan oleh Allah, firman yang diturunkan oleh Allah, kami dengar. Ini ungkapan orang-orang terdahulu, orang Yahudi dan orang Nasara. Waqalu sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami tidak mau melakukannya. Itu ungkapan orang-orang terdahulu. Sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, apapun yang Allah perintahkan kepada kalian, jangan kalian katakan sebagaimana yang mereka katakan, jangan. Itu bukan seorang muslim. Tapi katakanlah waqalu sami'na wa ata'na. Maka dikala mereka mendengarkan kemarahan Nabi, karena Nabi ini ingin memberikan pelajaran, kalian umat Nabi, umatku tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Jangan kalian samakan statusnya. Ringankah perintah Allah, berat perintah Allah, tapi wajib bagi kalian mengatakan waqalu sami'na wa ata'na. Jangan katakan sebagaimana perkataan umat-umat sebelumnya, kalian itu umatku, umat yang terbaik. Seolah-olah Nabi mengatakan yang demikian. Ketika Nabi memberikan nasihat, saran, maka semua mereka ketika itu juga langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika baru mereka mengatakan sami'na wa ata'na, langsung diturunkan oleh Allah ayat amanar Rasul. Langsung turun amanar Rasul. Apa ayatnya? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya ikhwatul Islam, wa qalu, mereka mengatakan. Siapa mereka? Yang pertama kali adalah sahabat Nabi. Mereka yang pertama kali mengatakannya. Wa qalu, dan itu juga dikatakan oleh umat Nabi semuanya. Apapun perintah Allah, apapun larangannya, maka pertanyaan yang pertama atau ungkapan lisan kalimat yang pertama kali keluar adalah sami'na wa ata'na, jangan yang lain. Oh, kenapa ini? Apa hikmahnya? Itu urusan belakangan. Itu bukan sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya misalnya, kenapa babi misalnya, babi diharamkan di dalam agama Islam? Oh, ini alasannya ini. Itu urusan belakangan. Urusan yang pertama, sami'na wa ata'na. Tidak ada pertanyaan yang lain. Itulah yang namanya ubudiyah. Ubudiyah, agar kita tahu status kita ini hamba. Apa makna hamba? Misalnya, contoh saja, agar kita tahu. Kita di rumah punya beberapa pembantu yang membersihkan dapur, pembantu yang membersihkan pekarangan. Tentunya kita akan bermuamalah dengan pembantu kita. Ini statusnya masih pembantu. Kemudian tiba-tiba kita panggil pembantu tersebut, wahai fulan, ke sini. Dia pun datang. Kita pun mengatakan, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Tiba-tiba dia bertanya, kenapa Pak harus saya kerjakan ini? Status kita sebagai seorang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembantu. Ketika dia mengatakan, kenapa harus aku melakukan ini? Apa tanggapan kita? Apa yang akan kita lakukan kepada pembantu seperti ini? Pertanyaannya. Kita perintahkan mereka, mereka mengatakan, kenapa aku harus melakukan ini? Apa yang harus kita lakukan? Saya punya pembantu di rumah. Kalau ada pembantunya mengatakan demikian, apa? Minimal kita pukul dia. Bukan itu yang aku perintahkan. Aku perintahkan kamu melakukan, bukan bertanya. Itu baru kepada seorang pembantu yang status kita sama-sama. Nah, status kita apa? Status kita adalah abdun. Kita ini siapa? Abdun. Apa arti abdun? Hamba. Hamba itu tahukah kita apa makna hamba? Abdun. Ini mohon maaf ya. Kalau orang yang tidak merdeka itu apa bahasa Arabnya? Budak. Budak bahasa kitanya. Bahasa Arab budak itu apa? Abdun. Dan kita bangga menjadi budak-budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita disebut dengan Abdullah. Makanya ada ibadur rahman, ada abidun, ada ibadun, ada abdun. 3 kata. Harus kita ingat baik-baik. Kalau abdun itu hamba Allah, semuanya sama. Kalau abidun itu budak, betul-betul seorang budak. Kalau ibadun, makanya kita disebut dengan ibadun. Ibadun itu artinya mereka-mereka yang menghambakan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah status kita sebagai seorang muslim. Kita bangga menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman. Makanya di akhir surah Al-Furqan Allah menceritakan wa ibadur Rahman. Ada kalimatnya ibadur Rahman. Nanti bisa kita baca sendiri. Sebuah ayat yang biasa dibaca oleh kaum muslimin. Itu adalah sifat-sifat hamba-hamba Allah yang bagaimana taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwatul Islam, ketika Nabi memberikan saran, nasihat, bahkan sambil Nabi SAW memberikan pelajaran kepada sahabatnya, jangan kalian bertanya, kenapa ya Allah ya Rasulullah, berat bagi kami. Jangan kalian ucapkan itu, tapi ucapkan waqalu sami'na wa ata'na. Dikala mereka mengucapkan kalimat ini, langsung turun ayat amanar Rasul. Kemudian waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka, ya Allah ampunkan kami atas kesilapan yang kami lakukan. Rabbana wa ilaikal masir, yang kami suatu saat nanti pasti akan kembali kepadamu. Semua kita tidak ada yang kekal di dunia. Kemudian baru saja mereka mengucapkan ayat ini, baru saja ayat ini turun, maka turun ayat yang paling indah yang ada di dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kaedah ini ikhwatul Islam, kaedah yang luar biasa. Bagaimana mudahnya agama Islam, bagaimana mudahnya agama bagi mereka yang sami'na wa ata'na. Sehingga dengan ayat ini, ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, menghapus ayat yang pertama tadi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat ini, lillahi ini dihapus. Dengan ayat mana dihapus? Dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah memerintahkan kita bukan untuk memberatkan, tidak sama sekali. Tidak ada yang berat di dalam agama Islam. Yang membuat agama itu berat hanya kita sendiri. Sehingga ikhwatul Islam itu merupakan kaedah. Sehingga Allah turunkan la yukallifullahu nafsan, apapun ibadah, kalau kita tidak sanggup melakukannya, maka Allah tidak akan melupakannya. Mudah sekali ikhwatul Islam. Bahkan bonus dari Allah. Bonus dari Allah dan bonus dari Nabi SAW. Barang siapa yang terbiasa melakukan suatu ibadah, kemudian tiba-tiba dia tidak bisa melakukan ibadah karena ada uzurnya, karena sakit, karena safar, karena keadaan yang lain, maka dia tetap terhitung sebagai orang yang melakukan ibadah walaupun dia tidak beribadah. Itu bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Contoh misalnya, kita sedang safar, melakukan perjalanan yang mulia, melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah.
Kemudian dikala safar, maka ibadah kita tidak sempurna. Solat duha kita tinggal, solat sunat kita di pesawat tidak ada, wudu pun tidak sempurna, tidak ada yang sempurna, ibadah kita sulit. Karena kita sedang menghadapi situasi safar. Safar itu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, as-safar qit'atun minal adab. Semoga Allah menjaga anak-anak kaum muslimin. Amin. Sampai di mana tadi pembahasan kita? Safar. Safar ya. Safar ini ikhwatul Islam, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Safar. Safar itu, ini kaidah safar. As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan dari azab, bagian daripada azab. Kenapa? Orang safar sulit tidurnya. Walaupun tidur hanya setengah jam saja. Orang safar makannya tidak enak, tidak sesuai dengan seleranya, tapi mereka tetap makan untuk bisa berdiri. Kemudian orang safar, mereka lelah, letih. Itu bagian daripada safar. Nah, kalau seandainya selama kita safar atau kita sakit, semua ibadah yang biasa kita lakukan, semuanya, kemudian tiba-tiba kita tidak bisa melakukannya, maka Allah tetap menghitung kita sebagai orang yang melakukan ibadah tersebut. Misalnya kita biasa duha, tiba-tiba kita safar, atau sakit, atau tua. Makanya orang tua yang berbaring di atas kasurnya, kita tahu kadang-kadang ada orang tua yang berbaring di atas kasurnya 1 tahun, sakit, tidak bisa sholat, tidak bisa beribadah. Ada yang 2 tahun, ada yang berbulan-bulan. Selama mereka berbaring, mereka dihitung sebagai orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu sayangnya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sekarang ini sulit bagi kita untuk beribadah, tapi kita tetap dihitung sebagai orang yang beribadah. Makanya ikhwatul Islam, ada sebuah dalil atau sebuah cerita yang sangat indah yang terjadi kepada sahabat Nabi ketika mereka pergi ke Tabuk. Kita tahu Tabuk di mana? Tabuk itu jauh sekali. Bahkan dari kota Madinah jaraknya 900 kilo. Kurang lebih 700 atau sampai 800 kilo. Kalau ke Mekah saja, kalau dari Madinah ke Mekah berapa kilo? Hanya 400-an. Itu pun kita sudah mulai penat duduk di dalam bis yang hanya 6 jam saja. Coba bayangkan Nabi melakukan perjalanan dari Madinah ke Tabuk, itu dengan jarak 2 kali lipat Makkah Madinah, dengan jalan kaki. Mungkin sebulan perjalanannya, atau 3 mingguan lah. Kemudian dikala Nabi pergi ke Tabuk di musim panas, diabadikan oleh Allah dalam surat Taubah. Kemudian mereka pun tidak mendapatkan perlawanan di sana karena musuh mereka sudah lari. Kemudian Nabi pun pulang. Ketika Nabi pulang melakukan perjalanan, apa kata Nabi? Inna bil Madinah, sesungguhnya di kota Madinah ada orang yang tidaklah kita melakukan amal ibadah ini, tidaklah kita berjuang, berjihad, mendaki gunung, melewati lembah, melakukan perjalanan yang melelahkan di musim panas, kecuali mereka semua yang ada di Madinah mendapatkan pahala sebagaimana yang kita dapatkan. Para sahabat pun heran, ya Rasulullah, karena para sahabat ini sifatnya yang kuat Islam, mereka betul-betul saling iri. Para sahabat itu adalah orang yang paling iri dalam kebaikan, atau yang dikenal dengan istilah itta. Itta itu tidak ada kawan yang melakukan kebaikan kecuali mereka akan berupaya melakukan sebagaimana dilakukan oleh kawannya. Maka itu sifat para sahabat. Sifat para sahabat itu ittanya tinggi sekali. Mereka tidak mau kalah dalam beribadah. Tidak mau kalah dalam beribadah, itu adalah sifat yang luar biasa. Makanya pernah terjadi pertikaian, perseteruan antara Muhajirin dan Ansar. Apa perseteruannya? Orang-orang Muhajirin datang mengadu kepada Nabi. Mereka mengatakan, "Dhaba ahli dusuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka datang dengan membawa pahala yang luar biasa. Maka Nabi heran, apa masalahnya? Mereka mengatakan, kami salat, mereka salat sebagaimana kami salat. Kami berpuasa, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Kami beribadah, mereka beribadah sebagaimana kami beribadah. Namun tiba-tiba, dikala mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Karena rata-rata orang Muhajirin adalah orang-orang fakir. Bukankah Allah menyebutkan lil fuqara'il muhajirin? Orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin, rata-rata mereka fakir. Orang-orang Ansar, mereka ada harta yang disedekahkan, sehingga mereka iri kepada orang-orang Ansar. Kenapa mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah? Itu irinya. Karena mereka ingin bersaing di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi memberikan rahasia kepada orang Muhajirin. Wahai sahabatku, sedekah itu
bukan hanya dengan uang. Sedekah itu dengan kata-kata yang indah, itu sedekah. Salam, sedekah. Membantu saudara, sedekah. Menyuapi istri, sedekah. Mengucapkan tahmid, takbir, tahlil, sedekah. Semuanya sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan uang saja. Sedekah itu bisa juga dengan ibadah, bisa jadi dengan zikir. Maka orang-orang muhajir mereka bangga, kami akan mengalahkan orang-orang Ansar. Kemudian orang-orang muhajirin mereka beribadah sebagaimana yang disarankan oleh Nabi. Mereka bersedekah dengan saran Nabi. Maka orang Ansar mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin. Maka orang Ansar pun melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin. Muhajirin datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, kami kalah lagi. Coba bayangkan dalam beribadah, kami kalah lagi. Maka Nabi kembali bertanya, kenapa kalian kalah? Orang-orang Ansar melakukan sebagaimana yang kami lakukan. Kapan kami akan menang? Menang dalam beribadah. Maka apa jawaban Nabi? Tidak ada lagi jawaban Nabi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang diberikan kepada orang yang kehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya mau apa lagi? Karena tidak ada lagi amalan yang lebih mulia daripada itu. Artinya demikianlah mereka bersaing. Mereka tidak mau ada kawan yang lebih dari dirinya. Nah tiba-tiba dikala pulang dari Tabuk, Nabi SAW mengatakan, di Madinah ada orang yang duduk di Madinah, tinggal di Madinah, dia tidak berjuang, tidak berjalan, tidak berjihad, tidak ada yang keluar, tidak ada perjuangannya. Tapi pahala yang mereka dapatkan sama dengan pahala yang kita dapatkan. Maka para sahabat pun kaget, kenapa ya Rasulullah? Kita yang berjalan, kita yang berjuang habis-habisan di musim panas, kita tahu sekarang musim dingin ya. Kalau musim dingin 5, 6, dan sekarang mungkin 10. Tapi kalau musim panas lebih daripada 50. Itu di Madinah. Kalau di luar Madinah bisa jadi 55. Itu panas sekali, kota Islam panas. Sehingga para sahabat pun, kenapa mereka bertanya seperti ini? Apa alasannya? Kenapa mereka mendapatkan pahala sebagaimana kita dapatkan? Padahal kita yang berjuang, kita yang berjihad. Apa jawaban Nabi SAW? Besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu kita tinggal 1 menit lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah terhadap apa yang kami sampaikan, dan kami mohon maaf kalau suara kami tidak terlalu sampai ke belakang atau agak sedikit tidak terlalu jelas. Kami mohon dimaafkan. Dan sampai di sini pembahasan yang kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kasar, bahasa-bahasa yang kurang tepat bagi kami untuk menyampaikannya. Kami mohon dimaafkan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama sebagaimana Allah kumpulkan kita di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap kita juga dikumpulkan oleh Allah di dalam surga juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang ingin ke Mekah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, Allah kabulkan doanya, terima amal ibadahnya, dan dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan urusannya, dimudahkan perjalanannya, dan Allah kembali menjadikan kita sebagai tamunya bersama orang-orang yang kita cintai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله